Rumah seorang warga di Salatiga didatangi sejumlah warga asal Papua. Investor tambang emas di Papua itu diprotes lantaran dinilai tak memenuhi kesepakatan perjanjian yang dibuat soal penambangan emas di hutan atas daerah Kabupaten Sarmi, Papua. Keributan ini terjadi pada 18 Juni 2024 di rumah Nicholas Nyoto Prasetyo, warga Sidorejo, Salatiga. Saat itu sejumlah warga Papua mendatangi rumah Nicholas. Mereka mengatasnamakan diri sebagai pemilik lahan yang tanahnya diduga dirusak oleh Nicholas selaku investor tambang emas di Papua. Diskusi yang tidak berjalan lancar membuat pihak Nicholas melaporkan peristiwa itu ke Polres Salatiga. Diterima secara baik pada prinsipnya, tapi kemudian karena metode komunikasinya dan caranya hal-hal yang kemudian dianggap justru tidak kondusif, maka tidak pernah terjadi titik temu bicara. Nah kemudian kita meminta bantuan kepada rekan-rekan kepolisian dari Polres Salatiga untuk ikut mengamankan sampai demikian. Nah di rumah itu kemudian ada beberapa bukti bahwa mereka juga mungkin gaduh, ingin resah, begitu. Bahkan ada insiden-insiden yang kemudian dapat dipandang telah memenuhi tindak pidana karena ada perusakan, kemudian juga sempat terjadi penganiayaan, khususnya klien kami yang namanya Pak Supriyono. Berselang 3 hari dari peristiwa, puluhan warga Papua mendatangi Polres Salatiga. Mereka meminta polisi menyelesaikan sengketa tanah adat di Papua antara pihaknya dan Nicholas selaku PT Bahana Lintas Nusantara atau BLN. Diketahui pada akhir Desember 2023, PT BLN datang ke Kabupaten Sarmi, Papua untuk membuka usaha tambang emas. Namun kerjasama yang disepakati pada Februari 2024 tidak berjalan mulus karena pihak PT BLN dinilai tidak memenuhi pembayaran kompensasi yang dijanjikan. Tuntutan waktu kita hasil pertemuan itu kalau memang perusahaan mau lanjutkan kerjaan, tunjukkan legalitas perusahaan ini apa, pekerjaan ini legal atau legal. Nah, terus itu mereka perusahaan ini belum tunjukkan legalitas perusahaan. Nah, terus di situ kan permintaan pemilik lahan kalau memang tidak mau bayar kompensasi ganti rugi lahan, tanam kembali pohon-pohon kami, hutan kami dikembalikan seperti semula. Nah, di sini kami ada masih tahap negosiasi, tapi bos pemilik perusahaan ini masih dengan versi keras dengan keputusannya dia juga. Pertanggal 20 Februari, tanggal 20 Februari buatlah perjanjian kerjasama bagi hasil. Perjanjian kerjasama bagi hasil, bukan babat hutan. Nah lantas datanglah mereka, tanggal 20 itu menjanjikan nanti perjanjiannya kita akan bayarkan uang 2-3 hari kemudian. Faktanya 2-3 hari kemudian tidak ada uang masuk, sampai sekarang pun si Ondo atau ketua adat ini, kepala suku ini tidak pernah menerima pembayaran untuk pengerjaan usaha tambang itu. Polres Salatiga terus membuka ruang mediasi antara kedua pihak yang bersengketa tetapi belum membuahkan hasil. Langkah-langkah mediasi yang sudah dilaksanakan oleh Polres Salatiga ini sudah kita lakukan 2 kali mediasi di Polres Salatiga dan ternyata sampai saat ini belum diperoleh adanya kesepakatan. Jadi dalam tanda kutip mediasi ini masih belum berhasil. Kita berharap tentunya masalah ini tidak meluas. Jadi langkah yang kami lakukan dari Polres ini semata-mata kita ingin menjaga keamanan dan keadilan bersama antara kedua belah pihak. Dan diharapkan semuanya merasa aman, adil, sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih luas. Dari laporan perwakilan warga Papua, terjadi kerusakan hutan seluas 1,8 hektar karena rencana pembukaan lahan usaha tambang emas. Meski perencanaan sudah berjalan 30%, tidak ada dana kompensasi yang dijanjikan investor tambang kepada pemangku adat dan pemilik lahan. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.